Pagi itu bandara masih bernapas perlahan. Lampu-lampu lorong terminal memantulkan kilau pada ubin yang baru dipel. Suara roda koper dan derap celana kerja terdengar seperti irama yang menandai dimulainya hari. Di sela-sela keramaian itu, Umar berjalan dengan gerakan yang tenang dan teratur. Dia adalah seorang office boy, pekerjaan yang sering dilihat sepele oleh sebagian orang. Tetapi bagi Umar, pekerjaan itu adalah kebanggaan. Dia bangun sebelum subuh, menggosok sepatu, menyisir rambut, memastikan seragam rapi, lalu berangkat ke bandara dengan tas kecil berisi peralatan sapu, pel, dan sebotol cairan pembersih yang selalu ia jaga. Umar dikenal rajin. Ia tahu rute terminal dari ujung ke ujung, tahu di mana mesin pembuat kopi sering bermasalah, dan siapa pramugari yang selalu meninggalkan tisu bekas di ruang briefing. Ia juga pintar dalam membaca suasana. Ia bisa memilih kapan harus cepat mengangkat kursi dan kapan harus menunggu penumpang lewat dengan malas. Di balik kesederhanaannya, Umar menyimpan rasa hormat kepada semua orang, sekalipun rasa itu tidak selalu kembali padanya. Hari itu, seperti biasa, tugasnya adalah mengepel koridor dekat ruang tunggu pilot. Ia sudah menandai tempot-tempot yang sering kotor di depan pintu masuk kargo, di bawah laci sepatu penumpang yang pulang larut, dan sebuah titik di dekat tangga yang selalu dipenuhi bekas lumpur setelah hujan. Ia menulis di papan kecil villa tugasnya, sedang dipel. Tulisan itu untuk memberitahu rekan-rekan kerjanya supaya tidak menginjak lantai yang basah. Ia menulis rapi dengan huruf yang mudah dibaca. Tiba-tiba, dari arah pintu, seorang pilot lewat. Namanya Furkan, tinggi, percaya diri, dengan seragam pilot yang masih harum. Dia melangkah cepat, menatap layar ponselnya, sibuk. Ketika ia melewati papan kecil Umar, ia tidak membaca tulisan itu. Entah karena tergesa atau karena merasa dirinya lebih penting. Kakinya menginjak lantai yang setengah basah. Bekas sepatu hitam meninggalkan jejak. Furkan berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu mengejek dengan suara yang terdengar jelas. "Hei, ini kenapa ada papan? Kita ini pilot, bukan anak TK. Lihat, jadi kotor deh," katanya. Suaranya mendesis seperti ular yang mengumpat. Beberapa orang menoleh. Umar hanya menunduk. Genggamannya pada gagang pel mengencang sedikit, tetapi ia menahan jawab. Tidak ada yang berubah dari wajahnya. Sabar seperti doanya setiap pagi. Ia tahu tengah membayar respek dengan kesopanan. Ia tahu adu kata dengan atasan atau kru yang tinggi, derajatnya tidak akan mengubah apa-apa. Jadi ia memilih untuk tetap menyapu, tersenyum tipis, dan melanjutkan pekerjaannya. Malam itu mimpi Umar tidak berlebihan. Ia membayangkan lantai yang selalu bersih dan orang-orang yang bisa saling menghormati. Namun, beberapa ejekan Furkan masih bergaung di kepala. Keesokan paginya, suasana sedikit lebih panas. Umar ditugaskan di pantry kecil dekat ruang briefing pilot. Ia baru saja menyiapkan kopi untuk para staf shift pagi. Ia tahu beberapa orang lebih suka kopi hitam tajam. Ada juga yang suka susu panas. Ia membuat pesanan dengan cekatan. Cangkir-cangkir disusun rapi di meja. Satu untuk pramugari, satu untuk petugas keamanan, dan dua untuk para pilot yang biasanya buru-buru. Di tengah fokusnya, Furkan lewat lagi. Kali ini, ia lebih ceroboh dari sebelumnya. Entah kenapa ia mendorong bahu Umar, atau mungkin ia sengaja berjalan terlalu dekat. Tangan Furkan menyenggol meja. Cangkir kopi panas terantuk, menumpah deras tepat di atas baju seragam Umar. Baju yang sudah ia setrika rapi pagi itu. Baju yang ia pakai seperti perisai kecilnya. Waduh, Furkan tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena bisa memperlihatkan kekuasaan singkatnya. Aduh, kasar amat. Ya ampun, kau ini office boy ya. Hati-hati dong.
Jangan sampai bikin berantakan. Tertawanya bergema, seperti api kecil yang menambah panas ruangan. Kopi mengucur ke seragam Umar, meninggalkan noda coklat yang jelas. Sekejap, wajah Umar memerah, bukan karena marah, melainkan karena malu. Ia teringat keluarga di rumah yang selalu menasihati. Jangan marah, Umar. Sabar itu kunci. Kerja yang baik akan berbicara sendiri. Ia memandang Furqon yang kini sudah pergi, meninggalkannya di tengah tatapan beberapa kru yang tak tahu harus berbuat apa. Umar menarik napas, mengambil sapu kecil untuk cepat membersihkan. Ia tidak komplain kepada siapapun. Ia menepuk seragamnya dengan gerakan halus, mencoba menutupi noda sambil menahan perasaan yang ingin meledak. Di dalamnya ada rasa sakit kecil, bukan karena kopi, tetapi karena penghinaan yang berulang-ulang membuatnya merasa kecil. Namun sekali lagi, ia memilih sabar. Singkat cerita, pagi itu ada briefing besar. Ruang briefing dipenuhi pilot, pramugari, manajer shift, dan beberapa pihak administrasi bandara. Suasana agak tegang karena ada perubahan jadwal penerbangan dan evaluasi keamanan yang harus dibahas. Umar, seperti biasa, ikut menyiapkan ruangan, memeriksa proyektor, menyusun kursi, menyajikan air, dan menata papan tulis. Ia melakukan semuanya tanpa menonjolkan diri. Ketika briefing dimulai, suasana berubah. Furqon duduk dengan bangga di barisan depan, masih dengan aura yang sama, percaya diri, sedikit sinis. Para pilot membicarakan rute dan cuaca. Pramugari memeriksa daftar penumpang. Di samping layar proyektor, seorang pria berpakaian rapi berjalan masuk. Bukan pria sembarangan. Ia membawa aura yang berbeda, tenang, berwibawa, namun tidak sombong. Semua orang menoleh. Mata-mata bertukar antara rasa penasaran dan hormat. Pria itu membuka amplop kecil, lalu berkata, "Selamat pagi." Suaranya tenang, jelas, membuat ruangan seperti berhenti sejenak. Ia memperkenalkan dirinya sebagai CO bandara, atau setidaknya itulah yang ia sampaikan di detik itu. Perlahan, mata semua orang terpaku padanya. Dia memperkenalkan pula manajer operasional bandara. Dan pada bagian itu, perlahan-lahan, ruangan mendengung. "Aku Umar," kata pria itu singkat. Hening. Sebagian orang berkedip, tidak yakin mendengar dengan benar. Umar sama nama dengan office boy yang setiap pagi menyapu lantai. Seorang pilot kecil menoleh ke arah pintu. Beberapa pramugari menatap kursi pantry. Orang-orang mulai saling bertukar pandang. Apakah mungkin? Siapa yang mengira bahwa seorang office boy yang tampak sederhana, yang sering dicemooh karena noda kopi, adalah nama yang sama dengan orang yang berdiri di depan ruangan sebagai Joe. Pria itu Joe Umar lanjut berbicara tanpa mempedulikan reaksi terkejut itu. Ia menjelaskan tujuan pertemuan, memperbaiki koordinasi, meningkatkan kenyamanan penumpang, dan yang paling penting, membangun kultur saling hormat di lingkungan bandara. Suaranya halus, tetapi tegas. Sementara itu, di sudut ruangan, office boy Umar yang sedang bertugas menata minuman, memasang wajah datar. Ia melihat pria yang memperkenalkan diri sebagai Cio Umar, dan sekejap hatinya berdebar, bukan karena kaget, melainkan karena bingung. Dua Umar. Ia menoleh pada seorang rekan yang hanya mengangkat bahu. Ada ruang hening di antara mereka, sebuah kebingungan kecil yang belum punya jawaban. Setelah briefing usai, banyak yang pulang dengan pikiran bercabang. Ada perubahan kebijakan, ada arahan baru, dan yang paling memusik, ada satu nama yang sama dua kali muncul di ruangan itu. Sebagian orang bersisik pikiran, sebagian lain berspekulasi, sambil melupakan jejak kotor di lantai yang masih sedikit terlihat. Umar sendiri merapikan sisa cangkir kopi, menyingkirkan noda yang tertinggal. Ia memikirkan apa arti semua itu. Penghinaan Furqon,
noda kopi, papan kecil bertuliskan sedang dipel. Dan kini, dua Umar yang sama-sama hadir, satu duduk di ruang meeting sebagai pemimpin, satunya lagi menyapu di pantry. Ada rasa aneh di perutnya, seperti kabut yang belum terbuka. Malam itu, ketika lampu-lampu bandara mulai redup dan suara pengeras suara mengumumkan penerbangan terakhir, Umar duduk di bangku luar. Ia menatap pesawat-pesawat yang mendarat dan lepas landas. Tiap bunyi roda menyentuh landasan bagai ketukan kecil di hatinya. Ia bertanya-tanya tentang kebetulan atau mungkin bukan kebetulan sama sekali. Ia mengingat pesan ibunya, jika jalanmu dihina, jangan balas dengan hina, tunjukkan kerja kerasmu. Ia menarik jaket sedikit lebih rapat, menatap langit malam, dan merasa ada babak baru yang akan dimulai. Sesuatu yang lebih besar dari noda kopi di bajunya. Dengan sebuah tanda tanya yang lembut, siapa sebenarnya Umar yang berdiri di depan briefing? Dan bagaimana nasib Umar yang setiap hari mengepel itu, ketika dunia yang ia layani ternyata tidak semudah ia kira? Jawaban itu belum datang, tapi lantai yang basah pagi tadi, tawa Furkon, dan pengumuman Ceco di ruang briefing sudah menanam benih-benih perubahan. Umar menutup hari dengan sabar, seperti biasa. Tetapi kali ini, sabarnya tidak pasif. Di dalam hatinya, ada tekad kecil yang tumbuh. Bekerja tidak hanya untuk dilihat, tetapi untuk berubah. Pagi di Bandara Adi Sumarmo selalu sama. Deru mesin, langkah tergesa, dan aroma kopi yang menandakan kehidupan baru dimulai. Namun bagi Umar, pagi kali ini terasa sedikit berbeda. Sejak kejadian kemarin, tumpahan kopi dan pertemuan aneh di ruang briefing, pikirannya belum tenang. Nama Umar yang disebut sebagai CEO masih terus berputar di kepalanya. Bagaimana bisa? Apakah hanya kebetulan nama? Atau ada sesuatu yang belum ia pahami? Umar melangkah masuk ke lobi utama, menenteng ember dan kain pel seperti biasa. Tapi kali ini, ada rasa tidak enak di dadanya. Beberapa rekan sesama petugas kebersihan mulai berbisik saat ia lewat. Kau dengar? Katanya yang jadi CEO itu namanya Umar juga. Iya, tapi bukan dia kan? Masa office boy jadi bos kita? Ya mana tahu. Orang zaman sekarang aneh-aneh. Umar hanya tersenyum kecil, pura-pura tidak mendengar. Dalam hatinya, ia tidak tersinggung. Sudah biasa, ia dijadikan bahan omongan. Ia lebih memilih diam, karena ia tahu diam seringkali lebih kuat dari 1000 alasan. Ia memulai pekerjaannya, mengepel lantai dengan irama yang sama seperti selalu. Menghapus jejak sepatu orang-orang sibuk yang tidak sempat menoleh ke bawah. Namun pagi itu, sesuatu menarik perhatiannya. Dari arah ruang direktur, seorang pria parubaya dengan jas hitam berjalan bersama 2 pengawal. Umar mengenal wajah itu. Wajah yang sama dengan pria yang kemarin memimpin briefing, Cio Umar. Mereka berjalan ke arah ruang rapat besar, diikuti beberapa staf tinggi. Seketika, hati Umar berdebar. Ia tidak tahu kenapa, tapi entah ada rasa ingin tahu yang menguasai. Ia memperhatikan gerak tubuh pria itu. Tenang, sopan, tapi ada sesuatu dalam caranya memandang sekeliling yang terasa familiar. Tatapannya lembut, seolah tidak pernah memandang rendah siapapun, bahkan kepada petugas kebersihan sekalipun. Saat CEO Umar lewat di depannya, mereka bertatapan sekilas. Hanya 1 detik. Tapi dalam 1 detik itu, ada sesuatu yang bergetar di dada Umar. Bukan rasa takut, melainkan rasa aneh, seperti mengenali seseorang dari cermin masa lalu. Selamat pagi, kata CEO itu sambil menunduk sopan. Umar, seumur-umur, tidak pernah ada pejabat setinggi itu menyapanya. Pagi Pak, jawabnya gugup, menunduk cepat. Setelah CEO berlalu,
Umar sempat memandangi punggungnya yang menjauh. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sore harinya, setelah semua penerbangan selesai, Umar duduk di ruang istirahat kecil di dekat gudang alat kebersihan. Ia membuka bekalnya, nasi, sambal, dan tahu goreng. Sederhana, tapi cukup. Di dinding tergantung kalender yang sobek di sudutnya. Hadiah dari koperasi bandara. Sambil makan, pikirannya melayang. Tiba-tiba, temannya, Riko, datang membawa kabar. Mar, tahu nggak? Katanya, CO baru itu pernah kerja di bandara ini dulu. Sebelum jadi besar. Umar mengangkat kepala. Kerja di sini? Iya. Katanya dulu dia juga staf biasa. Nggak tahu di bagian mana. Tapi orangnya pintar. Terus dikirim pelatihan ke luar negeri. Akhirnya sukses. Makanya waktu dia diangkat jadi CEO, semua manajer langsung hormat. Wah, hanya itu yang keluar dari mulut Umar. Dalam hatinya, rasa penasaran semakin dalam. Ia menatap lantai, berpikir keras, apakah mungkin dulu CEO itu juga pernah merasakan jadi orang kecil seperti dirinya? Mungkin itu sebabnya dia tampak menghormati siapapun, bahkan petugas kebersihan. Keesokan harinya, Umar dipanggil ke ruang manajer. Awalnya ia cemas, takut ada masalah dengan pekerjaannya. Tapi begitu masuk, manajer hanya tersenyum. Umar, CEO ingin bicara denganmu. Katanya mau ngobrol sebentar. Duk, jantungnya berdetak keras. Saya, Pak, office boy. Iya, katanya beliau ingin bertemu. Katanya kamu pekerja yang rajin dan gak pernah mengeluh. Umar mengangguk pelan. Masih tak percaya. Ia membersihkan tangannya, memperbaiki kerah bajunya, lalu mengikuti manajer menuju lantai atas. Setiap langkah terasa berat. Di dalam kepalanya ada campuran rasa gugup dan bingung. Ketika pintu ruangan terbuka, Joe Umar sedang duduk di balik meja besar dari kayu gelap. Wajahnya tenang, dengan senyum hangat yang membuat ruangan terasa lebih ringan. Silakan duduk, Umar, katanya lembut. Terima kasih, Pak, jawab Umar sambil menunduk sopan. Beberapa detik berlalu. Dalam hening, KO itu menatapnya penuh perhatian. Saya sering melihat kamu bekerja di lantai bawah. Kamu rajin sekali. Bahkan kemarin, saya lihat kamu tetap sabar saat seorang pilot membuat bajumu kotor. Umar, Bapak tahu. CEO itu tersenyum. Saya tahu banyak hal tentang orang yang bekerja sungguh-sungguh. Saya dulu juga pernah seperti kamu. Kata-kata itu membuat Umar menegakkan badan. Papa juga pernah jadi petugas kebersihan, tanyanya pelan. CEO itu mengangguk. 20 tahun lalu, saya bekerja di tempat yang sama. Saya juga membawa ember, mengepel lantai, dan sering dilewati orang tanpa disapa. Saya tahu rasanya dianggap rendah. Umar terdiam, matanya terasa panas. Dalam hidupnya, belum pernah ada orang setinggi itu bicara padanya dengan begitu jujur. Umar, lanjut CEO itu, pekerjaan tidak menentukan nilai seseorang. Yang menentukan adalah niat dan kejujuran. Kamu mungkin merasa kecil hari ini, tapi dunia ini berputar cepat. Orang yang sabar dan rajin akan sampai pada waktunya. Ucapan itu seperti air yang menenangkan hati Umar. Ia menunduk dalam, menahan air mata yang nyaris jatuh. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Tak perlu bilang apa-apa, jawab Seco itu sambil tersenyum. Teruslah bekerja dengan hati. Nanti, saat waktumu tiba, dunia akan mengenalmu bukan karena seragamu, tapi karena caramu bekerja. Pertemuan itu berakhir singkat, tapi meninggalkan kesan yang dalam. Saat keluar dari ruangan, langkah Umar terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa pekerjaannya benar-benar dihargai. Namun kehidupan di bandara tak selamanya tenang. Di sisi lain, Furqan
Sang pilot yang sering menghina Umar merasa terganggu dengan semua perhatian yang mulai mengarah pada si petugas kebersihan itu. "Office boy, kok bisa dipanggil chef? Aneh banget," katanya sinis pada rekan sesama pilot. "Kayaknya Cheo itu berlebihan deh, memanjakan bawahan." "Ya mungkin karena CEO Nia orangnya baik, Ron," sahut pilot lain. "Baik? Nggak cocok. Dunia kerja itu keras, bukan tempat buat orang lembek." Furkon mendengus dan meneguk kopinya kasar. Tapi ia tidak tahu benih keangkuhannya itu perlahan akan menjerat dirinya sendiri. Malam itu, Umar pulang ke kontrakannya dengan hati yang damai. Ia membuka buku kecil tempat ia menulis cita-cita dan doa setiap malam. Di halaman terakhir, ia menulis, "Tidak semua orang yang rendah akan selamanya di bawah. Asal sabar, jujur, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, Tuhan sendiri yang akan meninggikan waktunya." Ia menutup buku itu dan tersenyum. Di luar, langit malam bersih, seperti lantai yang baru dipel. Tapi kali ini, Umar tidak hanya membersihkan lantai, ia juga sedang membersihkan hatinya dari rasa sakit dan dendam. Dan tanpa ia sadari, pertemuan kecilnya dengan sang CEO itu akan menjadi awal dari perubahan besar di hidupnya. Perubahan yang akan membuka rahasia lama yang selama ini tersembunyi di balik seragam sederhananya. Sebuah rahasia tentang siapa sebenarnya Umar dan kenapa nasibnya seolah dituntun untuk kembali ke tempat ini. Tempat di mana kisahnya baru saja dimulai. Hari itu bandara sedang sibuk-sibuknya. Suara pengumuman keberangkatan bergantian dengan bunyi koper diseret di lantai yang mengilap. Umar, seperti biasa, datang paling pagi. Ia sudah memegang pel dan kain lap sejak fajar, sebelum siapapun datang. Namun, sejak pertemuannya dengan sang CEO, ada semangat baru dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa pekerjaannya kecil. Ia merasa setiap sapuan pel yang ia lakukan adalah ibadah kecil, dan setiap keringat yang menetes adalah langkah menuju sesuatu yang lebih baik. Namun di balik ketenangan hatinya, ada satu hal yang masih mengusik. Kata-kata Cheo yang berkata bahwa dia juga pernah jadi seperti Umar. Apakah mungkin kehidupan mereka beririsan lebih dalam daripada sekadar kebetulan nama? Pagi itu, Umar sedang mengepel dekat ruang MIP ketika seseorang menepuk bahunya kasar. "Hei, si tukang pel." Suara itu terdengar jelas. "Umar, don't banner saja." Furkon, si pilot arogan, berdiri di depannya dengan ekspresi sinis. "Masih di sini aja kamu? Wah, saya pikir kamu udah naik pangkat jadi asisten CEO," katanya sambil tertawa. Umar hanya tersenyum sopan. "Saya tetap di sini, Pak. Masih banyak lantai yang harus dibersihkan." Furkon menyipitkan mata. "Sok bijak kamu. Ya, kamu pikir kerjaan kayak gitu bisa bikin orang hormat? Dunia ini bukan buat orang baik, tapi buat orang kuat." Inggit itu, Umar menunduk, menahan diri. "Mungkin benar, Pak. Tapi saya percaya Tuhan selalu lihat siapa yang niatnya tulus." Furkon mendengus, lalu berlalu sambil menendang ember air kecil Umar hingga hampir tumpah. "Jangan kasih ceramah di bandara, Ustadz Pel," katanya sambil tertawa keras. Beberapa pramugari yang lewat menoleh dengan tatapan tak enak, tapi tidak berani bicara. Umar hanya menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga hatinya tetap tenang. Siang harinya, ketika Umar sedang beristirahat di ruang kecil dekat pantry, tiba-tiba manajer operasional datang dengan wajah cemas. "Umar, tolong bantu bersihkan ruang rapat VP. Ada tamu penting dari luar negeri, dan CEO sedang menuju ke sana." Umar langsung berdiri, mengambil alatnya, dan menuju ruangan itu. Ia bekerja cepat dan rapi, memastikan setiap meja bersih, setiap kursi sejajar, dan lantai berkilau. Ia baru saja selesai saat pintu terbuka.
Masuklah Cio Umar bersama beberapa tamu asing dan Furqon. Ternyata Furqon ditugaskan untuk menjadi pilot penerbangan khusus yang akan mengantar tamu-tamu itu ke Jakarta. Ia berdiri di sisi Cio dengan wajah dibuat sopan, sangat berbeda dari sikapnya tadi pagi. Cio Umar menatap sekeliling. Matanya berhenti sebentar pada Umar yang berdiri di sudut ruangan. "Terima kasih sudah bersihkan ruangan ini," katanya lembut. Umar menunduk hormat. "Sama-sama, Pak." Tamu-tamu itu duduk dan rapat pun dimulai. Umar hendak keluar, tetapi sebelum ia sempat melangkah, Cio itu memanggil, "Umar, tunggu sebentar." Umar berhenti di depan pintu, menoleh. "Ya, Pak." Cio itu tersenyum, lalu berkata dalam bahasa Inggris kepada para tamunya, "This young man reminds me of my past. I used to clean this very room years ago." Pemuda ini mengingatkan saya pada masa lalu saya. "Dulu saya juga pernah membersihkan ruangan ini." Semua tamu tertawa kecil, kagum, tapi Furqon terlihat tidak nyaman. Wajahnya kaku, seolah merasa cerita itu terlalu menyentuh dirinya sendiri. Setelah rapat selesai, Cio Umar meminta Umar tetap tinggal sebentar. "Aku mau bicara lagi, boleh?" katanya ramah. Umar menunduk sopan. "Tentu, Pak." Begitu tamu-tamu keluar, Cio itu duduk kembali dan menatap Umar lama sekali. Tatapan itu dalam, seperti seseorang yang sedang mencari kepingan masa lalu di wajah orang lain. "Umar," katanya pelan, "aku ingin menanyakan sesuatu. Siapa nama lengkapmu?" Umar agak bingung, tapi menjawab, "Umar Hidayat, Pak." Cio itu terdiam sejenak. Tangannya menggenggam pena di atas meja, tapi tidak menulis apapun. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. "Kamu tinggal di mana sekarang?" "Di kos dekat pasar Colomadu, Pak. Sudah 4 tahun saya di situ." "Orang tuamu masih ada?" "Saya tidak tahu, Pak," jawab Umar pelan. "Saya ditinggalkan waktu masih kecil. Saya cuma tahu ibu saya dulu kerja di bandara juga. Saya dibesarkan sama seorang penjaga gudang yang sudah lama pensiun." Ruangan mendadak hening. Cio itu mematung, seolah ada sesuatu yang menusuk hatinya. "Ibumu kerja di bandara?" ulangnya dengan suara pelan. "Iya, Pak, namanya almarhumah Siti Rahma." Sekejap mata Cio itu membulat. Pena yang ia pegang jatuh ke meja. Ia menatap Umar. Matanya bergetar seperti sedang menahan sesuatu. "Umar, ibumu Siti Rahma?" "Iya, Pak." "Bapak kenal?" Cio itu menunduk, menutupi wajahnya sebentar. Napasnya berat, lalu ia berdiri perlahan dan berjalan mendekati Umar. "Umar," suaranya serak, Aku kenal ibumu, bahkan lebih dari sekadar kenal. Aku yang dulu bekerja bersamanya. Dan mungkin kamu belum tahu aku." Tiba-tiba pintu terbuka. Furqon masuk terburu-buru. "Pak, maaf, pesawat untuk tamu sudah siap," katanya cepat, tanpa sadar mengganggu percakapan yang genting. Cio itu menatapnya sebentar, lalu menarik napas panjang. "Baik, saya ke sana." Ia menoleh ke Umar. "Kita lanjutkan nanti, ya?" Umar mengangguk, meski hatinya bergetar hebat. Kata-kata Cio tadi terus terngiang. "Aku kenal ibumu." Malamnya, Umar tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidurnya yang sempit, menatap langit-langit kamar kontrakan. Suara pesawat yang lewat di kejauhan terdengar samar, seperti gema masa lalu. Ia memegang foto lama ibunya, satu-satunya kenangan yang tersisa. Foto itu pudar, tapi senyuman ibunya tetap jelas. "Bu, siapa sebenarnya Bapak?" bisiknya lirih. Ia teringat bagaimana Cio tadi memandangnya. Tatapan yang aneh, hangat, tapi penuh luka. Dan anehnya,
Ada sesuatu di dalam diri Umar yang percaya mereka terhubung, entah bagaimana. Sementara itu, di ruang kerjanya, C. Umar duduk sendirian. Lampu meja menyala redup. Di tangannya ada foto lama, foto seorang wanita muda yang tersenyum lembut, berdiri di depan pesawat. Di sampingnya, seorang pria muda dengan seragam petugas bandara. Pria itu adalah dirinya sendiri 20 tahun yang lalu, dan wanita itu adalah Siti Rahma. Air mata jatuh perlahan di pipinya. "Jadi, itu kau, Umar?" bisiknya pelan. "Anakku." Keesokan paginya, kabar mengejutkan mulai beredar di antara staf bandara. CO akan mengadakan rapat besar dan mengumumkan sesuatu penting dalam waktu dekat. Umar, yang tidak tahu apa-apa, hanya menjalani tugasnya seperti biasa, tapi hatinya sudah tidak tenang. Ia merasa hidupnya sedang menuju ke sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan Ayabana, karena dalam waktu dekat, semua rahasia yang disimpan selama 20 tahun akan terbuka. Rahasia tentang siapa dia sebenarnya, tentang darah yang sama yang mengalir di dua orang dengan nama yang sama, dan tentang kebenaran yang akan mengguncang seluruh bandara itu, bahkan lebih keras daripada suara pesawat yang lepas landas di pagi hari. Pagi itu bandara terasa berbeda. Biasanya Umar hanya mendengar suara sepatu petugas dan deru mesin bagasi, tapi kali ini suasananya lebih tegang. Semua karyawan diminta hadir di aula utama karena ada pengumuman penting dari C. Desas-desus beredar cepat. Ada yang bilang CO akan mengganti sistem kerja baru. Ada juga yang bilang akan ada rotasi besar-besaran. Namun di antara semua karyawan, hanya satu orang yang benar-benar gelisah, Umar. Sejak pertemuannya dengan Secho 2 hari lalu, pikirannya tidak tenang. Kata-kata "aku kenal ibumu" terus berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau berhenti. Malam tadi ia bahkan bermimpi melihat ibunya di lorong bandara, tersenyum sambil berkata, "Kebenaran akan datang saat kamu siap, nak." Saat semua karyawan berkumpul di aula, CO Umar datang dengan langkah tenang. Kali ini ia tidak memakai jas, hanya kemeja putih dan celana abu-abu. Wajahnya terlihat lebih lembut, tapi matanya menyimpan keseriusan. Di belakangnya, manajer operasional dan beberapa pilot berdiri, termasuk Furkon yang tampak malas dan cuek. Berdiri di depan podium, menatap seluruh staf. "Selamat pagi semuanya," katanya dengan suara berat tapi tenang. "Saya minta waktu sebentar untuk berbicara, bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang pernah berada di posisi kalian." Suasana ruangan mulai hening. Semua mata tertuju padanya. "Saya dulu pernah bekerja di bandara ini," lanjutnya. 20 tahun yang lalu, saya hanya seorang petugas kebersihan. Saya menyapu lantai, mengangkat sampah, dan membersihkan ruang VIP seperti kalian sekarang. Banyak orang yang tidak tahu, karena saya jarang menceritakan masa lalu saya. Tapi hari ini, saya akan buka semuanya. Beberapa orang saling berbisik. Terkejut, Umar yang berdiri di barisan belakang merasakan dadanya mulai bergetar. Ia merasa kata-kata itu bukan sekadar cerita, tapi seperti panggilan masa lalu yang ingin kembali terhubung. Cio melanjutkan, "Dulu, saya punya seorang teman kerja di sini. Namanya Siti Rahma. Dia perempuan paling baik yang pernah saya kenal. Kami sama-sama berjuang dari bawah. Kami punya mimpi besar. Suatu hari kami ingin melihat bandara ini menjadi tempat yang tidak hanya megah, tapi juga manusiawi. Tempat di mana setiap pekerja, sekecil apapun tugasnya, dihormati." Mata CO mulai berkaca-kaca. Ia berhenti sebentar, menghela napas panjang. Tapi takdir berkata lain. Suatu hari, Siti Rahma pergi tanpa sempat berpamitan. Saat itu saya baru akan melamarnya. Saya mencari kemana-mana,
tapi tidak pernah menemukannya lagi. Dan beberapa tahun kemudian, saya baru tahu dia meninggal dunia. Suara di ruangan Pelen-Pelen berubah menjadi hening mutlak. Tidak ada satupun yang berani bernafas keras. Hanya suara kipas pendingin yang terdengar samar. CO menatap ke arah belakang ruangan, tepat ke arah Umar yang berdiri memegang kain lap di tangannya. Tapi takdir kadang punya cara yang misterius. Ucapnya pelan. Beberapa hari lalu, saya bertemu dengan seorang petugas kebersihan yang sangat rajin, sopan, dan penuh kesabaran. Saat saya tanya namanya, saya cek namanya sama dengan nama saya, Umar. Beberapa kepala menoleh ke arah belakang, ke arah Umar. Furqan mengerutkan dahi, mulai merasa tidak nyaman. CEO melanjutkan, saya pikir itu kebetulan. Tapi ketika saya berbicara dengannya, saya tahu ini bukan kebetulan. Saya melihat wajah ibunya dalam dirinya, wajah yang sudah lama hilang dalam kenangan saya. Dan hari itu, saya sadar bahwa pemuda itu adalah anak saya sendiri. Seketika ruangan hening seperti mati. Beberapa staf menutup mulut, menahan terkejut. Pramugari yang duduk di depan sampai menjatuhkan buku catatannya. Umat dunia seperti berhenti berputar. Semua suara hilang. Hanya jantungnya yang berdetak keras di telinganya. Umar Hidayat, suara Seco terdengar lembut, penuh getar. Kamu adalah anak dari Siti Rahma. Dan aku. Umar menjatuhkan kain lapnya. Matanya berkaca-kaca. Tubuhnya lemas. Ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Semua kejadian, dari hinaan Furqan, tempahan Kope, sampai sapaan Cio di lorong bandara, kini seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu. Langkah Cio perlahan mendekat. Ia berhenti tepat di depan Umar, lalu menatapnya dengan mata yang berair. Aku minta maaf, nak, katanya pelan. Aku tidak pernah tahu ibumu meninggalkan pesan bahwa dia mengandung anakku. Aku kehilangan semuanya tanpa sempat tahu kamu ada di dunia ini. Tapi Tuhan mempertemukan kita di tempat yang sama, tempat aku dulu juga berjuang dari bawah. Umar menandak, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Pak, saya nggak tahu harus ngomong apa. Panggil aku ayah, bisik Seco itu. Suaranya gemetar. Seketika, air mata Umar menetes tanpa bisa ditahan. Ia jatuh berlutut, memeluk ayahnya yang baru saja ditemukan setelah puluhan tahun tanpa jawaban. Semua orang yang menyaksikan momen itu terdiam. Sebagian menunduk, sebagian tersenyum haru, dan beberapa bahkan menitikkan air mata. Namun tidak semua wajah di ruangan itu menunjukkan keharuan. Di sisi kanan aula, Furqan berdiri dengan ekspresi terkejut sekaligus panik. Ia merasa seolah bumi berguncang di bawah kakinya. Orang yang selama ini ia hina, rendahkan, dan tertawakan, ternyata anak dari cowoknya sendiri. Furqan mencoba menyelinap keluar, tapi manajer operasional sudah lebih dulu menatapnya tajam. Cio menoleh, dan tatapan matanya penuh wibawa. Captain Furqan, katanya dengan suara tegas, tapi tenang. Saya tahu selama ini, kamu sering bersikap kurang sopan terhadap bawahan, termasuk kepada anak saya. Tapi hari ini saya tidak ingin menegurmu dengan marah. Furqan menunduk, wajahnya memucat. Saya ingin kamu belajar satu hal, lanjut Cio. Di dunia kerja, kita tidak pernah tahu siapa orang yang kita rendahkan hari ini. Mungkin suatu hari, orang itu yang akan berada di atasmu. Tapi, yang lebih penting, manusia tidak diukur dari jabatan atau seragam, melainkan dari cara ia memperlakukan orang lain. Umar menatap ayahnya dengan bangga. Kata-kata itu menusuk lembut ke hatinya. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena adil. Furqan menunduk lebih dalam. Suaranya bergetar. Saya minta maaf, Pak. Saya juga minta maaf, Umar. Saya salah.
Umar menatapnya sebentar, lalu mengulurkan tangan. Tidak apa-apa, Pak Furqon, saya sudah maafkan dari dulu. Furqon terkejut, lalu perlahan menjabat tangan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan rendah hati yang sesungguhnya. Setelah acara itu selesai, suasana bandara berubah. Semua orang kini memandang Umar dengan hormat, tapi Umar tetap sama, tetap mengepel, tetap membantu rekan-rekannya, tetap sederhana. Beberapa hari kemudian, Cio mengumumkan bahwa ia akan membentuk program pengembangan karyawan bawah, sebuah program beasiswa dan pelatihan bagi petugas kebersihan, satpam, dan staf lapangan agar bisa naik jenjang karier sesuai kemampuan mereka. Dan yang pertama kali diberi kesempatan itu adalah Umar sendiri. Namun Umar hanya berkata, "Ayah, izinkan saya tetap bekerja di bawah dulu. Saya ingin belajar memimpin dari tempat saya memulai." Sang ayah tersenyum bangga. "Kau benar, Nak. Orang yang ingin menjadi besar harus tahu rasanya jadi kecil." Malam itu, Umar berjalan sendirian di terminal yang sudah sepi. Ia menatap langit bandara, hitam, tapi dipenuhi cahaya bintang kecil. Ia menutup mata, lalu tersenyum. Hidupnya yang dulu penuh luka, kini berubah menjadi perjalanan panjang, menuju pengampunan dan kasih. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik pel basah, ember tua, dan hinaan seorang pilot, tersimpan takdir besar yang menuntunnya menemukan ayahnya sendiri. Dan sejak hari itu, Umar tidak hanya dikenal sebagai office boy di bandara, tapi juga sebagai simbol ketulusan, bukti bahwa kerendahan hati bisa membawa seseorang terbang lebih tinggi daripada pesawat manapun di langit. Sudah 2 minggu berlalu sejak hari besar itu, hari ketika seluruh bandara menjadi saksi pertemuan antara ayah dan anak yang terpisah oleh waktu. Sejak hari itu pula, kehidupan Umar perlahan berubah. Bukan karena ia tiba-tiba kaya atau dihormati, tapi karena hatinya kini penuh kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia tetap datang lebih awal, membawa ember dan alat pelnya. Orang-orang yang dulu menatapnya biasa saja, kini menyapanya dengan senyum tulus. Bahkan, para pilot dan pramugari sering menawarkan bantuan kecil, sesuatu yang dulu tak pernah terjadi. Namun Umar tetap sama, sopan, rendah hati, dan selalu berkata, "Terima kasih, tapi saya bisa sendiri." Meski begitu, di dalam dirinya ada perubahan besar. Sekarang, setiap kali ia melihat pesawat lepas landas, ia tidak lagi hanya membayangkan keindahan langit, melainkan juga perjalanan hidup manusia yang naik dan turun, tapi tetap menuju tujuan yang sama. Suatu pagi, C.O. Umar, ayah kandungnya, datang menemuinya di area parkir karyawan. Ia tidak membawa pengawal, tidak juga mengenakan jas kebesaran, hanya kemeja sederhana dan topi hitam. Masih rajin juga, sapanya sambil tersenyum. Umar menoleh dan tersenyum balik. "Sudah kebiasaan. Ya, ayah senang lihat kamu tetap seperti ini. Tidak berubah, meski semua orang tahu siapa kamu sekarang." Umar menatap lantai yang baru saja ia pel. "Saya cuma ingin menjaga tempat ini. Ya, bandara ini saksi semua perjuangan ibu, juga tempat kita dipertemukan. Jadi rasanya belum pantas kalau saya berhenti hanya karena status." Ayahnya terdiam sebentar, lalu menepuk bahunya lembut. "Kamu benar, Nak. Kadang yang membuat seseorang besar bukan tempat dia berdiri, tapi cara dia memperlakukan langkah-langkah kecilnya." Mereka tertawa bersama. Hubungan mereka mulai hangat seperti ayah dan anak yang tak ingin kehilangan waktu lagi. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu orang yang masih memendam rasa bersalah. Furqon. Sejak kejadian di aula besar, ia selalu menghindari tatapan Umar. Rasa malu dan penyesalan menekan batinnya. Setiap kali melihat Umar tersenyum ramah, ia justru merasa semakin kecil. Sampai suatu sore, saat hujan deras
mengguyur landasan. Furkon melihat Umar sedang membantu petugas lain menyingkirkan genangan air di area parkir pesawat. Tanpa pikir panjang, Furkon berlari menghampiri sambil menahan payung. "Mar," panggilnya. Umar menoleh, basah kuyup tapi tetap tersenyum. "Pak Furkon, wah, kau kesini, kan? Hujan deras." Furkon berhenti di depannya, napasnya terengah. Aku datang untuk bilang sesuatu." Umar mengangkat wajahnya. "Menunggu, aku masih belum bisa tenang. Sejak hari itu, aku sadar aku udah jadi orang yang sombong, kasar, dan gak tahu diri. Aku selalu pikir jabatan dan seragam pilot bikin aku lebih tinggi dari yang lain. Tapi waktu lihat kamu, aku sadar aku yang sebetulnya kecil." Hujan menetes makin deras, tapi dua pria itu tetap berdiri di bawah langit kelabu. Umar menepuk bahu Furkon pelan. "Pak Furkon, setiap orang punya masa bodoh dalam hidupnya. Yang penting, jangan ulangi. Kalau hati sudah berubah, Tuhan akan bukakan jalan baru." Furkon menatap Umar lama. Air hujan bercampur air mata di pipinya. "Iya, Mek. Kamu benar. Mulai hari ini, aku janji jadi orang yang lebih baik." Umar tersenyum hangat. "Kalau begitu, mari kita mulai dari payung ini." "Payungmu cuma satu kan? Bagilah separuhnya untukku." Furkon tertawa kecil. "Baik, Tuan Office Boy yang bijak." Keduanya pun berjalan beriringan, berbagi payung di tengah hujan, seperti dua orang yang akhirnya sama-sama belajar tentang kerendahan hati. Beberapa hari kemudian, bandara mengadakan acara penghargaan tahunan bagi karyawan terbaik. Banyak nama disebut: pilot, pramugari, teknisi, hingga petugas keamanan. Namun saat nama terakhir diumumkan, semua mata menoleh. Penghargaan inspirasi tahun ini diberikan kepada Umar Hidayat. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Semua berdiri memberi tepuk tangan panjang. Umar melangkah ke depan dengan langkah gugup. Ia tidak menyangka namanya akan dipanggil. Saat menerima penghargaan itu dari tangan ayahnya sendiri, matanya berkaca-kaca. C.O. Umar berkata di mikrofon, "Anakku ini adalah contoh bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat kita tetap manusia." Ia tidak hanya membersihkan lantai bandara, tapi juga membersihkan hati banyak orang di sini. Umar menatap semua rekan-rekannya dan berkata pelan, "Tapi jelas, saya tidak pernah bermimpi jadi orang penting. Saya hanya ingin setiap orang di tempat ini tahu, tidak ada pekerjaan yang hina kalau dilakukan dengan hati. Kadang, kita harus mulai dari bawah, agar bisa melihat langit dengan lebih indah." Tepuk tangan kembali bergemuruh. Bahkan beberapa petugas senior yang biasanya dingin ikut menunduk haru. Malam itu, setelah semua orang pulang, Umar kembali ke tempat kerjanya. Ruang kecil tempat ia biasa menyimpan alat kebersihan. Ia membuka pintu, melihat kain pel tuanya yang kini sudah aus, lalu tersenyum. "Terima kasih ya teman," bisiknya sambil menepuk gagang pel itu. "Kau sudah jadi saksi perjalanan panjangku." Ia menatap ke arah jendela, ke langit malam yang tenang. Angin membawa aroma aspal basah dan sisa hujan sore tadi. Ayahnya tiba-tiba datang membawa 2 gelas kopi. "Masih kerja malam-malam begini?" katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Umar tertawa kecil. "Sekarang gantian." "Ya, saya yang bikin kopi." Mereka duduk berdampingan di kursi kayu tua, hening tapi hangat. "Dulu waktu kamu belum lahir," kata sang ayah perlahan, "ibumu pernah bilang kalau nanti dia punya anak laki-laki, dia ingin anak itu tumbuh jadi orang sabar dan rendah hati. Ternyata doanya benar-benar dikabulkan." Umar menatap gelas kopinya, menahan air mata. "Saya nggak pernah tahu banyak tentang ibu, tapi setiap kali saya kerja keras, rasanya seperti ibu ikut bantu dari langit." Ayahnya tersenyum. Langit memang tak pernah melupakan anak yang baik. Hari berganti minggu,
Minggu berganti bulan. Umar kini mulai dipercaya membantu bagian manajemen kebersihan bandara. Tapi ia tidak pernah melupakan asalnya. Setiap hari, ia masih menyapa teman-teman lamanya di lapangan, masih membantu mengepel kalau ada tumpahan air, dan masih membuat kopi untuk petugas malam. Sementara itu, Furqon perlahan berubah. Ia menjadi pilot yang rendah hati, sering ikut turun tangan, membantu staf di bawahnya. Bahkan suatu hari, ia datang ke ruang kebersihan, membawa kue ulang tahun kecil untuk Umar. "Selamat ulang tahun, Mar," katanya sambil tersenyum. "Dulu aku bikin kopimu tumpah. Sekarang biar aku yang gantiin." Umar tertawa dan menepuk bahunya. "Kalau gitu, mulai hari ini kita sahabat." "Ya, deal," jawab Furqon sambil tertawa. Dan begitulah, hidup di bandara terus berjalan. Pesawat datang dan pergi, membawa manusia dengan berbagai kisah. Tapi bagi Umar, bandara bukan sekadar tempat kerja. Itu adalah rumah, tempat Tuhan mempertemukannya dengan masa lalu, dengan cinta, dan dengan takdir yang selama ini tersembunyi di balik lantai yang basah. Kini setiap kali ia mengepel, ia selalu menatap pantulan lampu di lantai yang mengilap dan berkata dalam hati, "Aku dulu hanya pembersih lantai, tapi kini aku belajar membersihkan hati." Karena kadang yang membuat hidup bersinar bukan jabatan atau harta, tapi hati yang jernih dan niat yang tulus untuk berbuat baik. Dan di atas sana, di antara ribuan kaki langit, mungkin ibunya tersenyum melihat anaknya akhirnya menemukan bukan hanya ayahnya, tapi juga arti hidup yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah penghargaan besar itu. Bandara tampak lebih hidup dari sebelumnya. Banyak pegawai baru yang datang, dan hampir semua dari mereka tahu tentang sosok Umar, seorang mantan office boy yang kini dipercaya membantu bagian manajemen kebersihan dan pelayanan publik. Namun, bagi Umar sendiri, semua itu tidak membuatnya merasa lebih tinggi. Ia masih orang yang sama, datang paling pagi, menyalami satpam yang berjaga, menyapa petugas keamanan, dan menyempatkan diri membantu petugas yang lebih muda. Ia tahu, semua ini bukan hasil dari keberuntungan, melainkan ujian kesabaran dan waktu. Tapi pagi itu berbeda. Ketika Umar sedang menyiapkan laporan kebersihan di ruang kecilnya, seorang staf dari bagian administrasi datang tergesa-gesa. "Pak Umar, Pak CO manggil ke ruangannya sekarang." "Sekarang?" "Iya," katanya. "Penting." Umar segera membereskan berkas-berkasnya dan melangkah cepat ke kantor pusat. Perasaannya sedikit gelisah. Biasanya, ayahnya tidak pernah memanggilnya sepagi ini, kecuali ada hal mendesak. Di ruang kerja besar itu, Keo Umar, ayah kandungnya, sedang duduk di depan meja sambil menatap layar komputer. Wajahnya tampak letih, tapi senyum tetap terlukis di bibirnya begitu melihat Umar datang. "Duduk, Nak," katanya pelan. Umar menunduk hormat, lalu duduk. "Ada apa, kok kelihatannya serius?" Sang ayah terdiam sebentar sebelum menjawab. "Ayah dapat kabar, minggu depan ayah harus ke Singapura selama sebulan untuk kerjasama internasional. Sementara ayah di sana, ayah ingin kamu bantu memantau operasional harian bandara, terutama bagian pelayanan dan kebersihan." Umar langsung menunduk, terkejut. Ya, tapi saya belum cukup pengalaman untuk urusan besar seperti itu." Sang ayah tersenyum lembut. "Justru karena itu, ayah percaya padamu. Kamu bukan cuma kerja dengan kepala, tapi juga dengan hati. Orang seperti itu yang dibutuhkan di tempat ini." Umar terdiam, matanya mulai berkaca. "Saya takut nggak bisa bikin ayah bangga." Ayahnya menepuk bahu Umar dengan lembut. "Kamu udah bikin ayah bangga sejak lama. Bahkan waktu kamu masih pegang pel dan ember. Sekarang waktunya kamu belajar terbang, bukan dengan pesawat, tapi dengan keyakinan." Umar mengangguk pelan. Ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya. Hari demi hari berlalu.
Dan tanggung jawab baru itu mulai dijalani Umar. Ia harus mengatur jadwal tim kebersihan, mengawasi area pelayanan, hingga berkoordinasi dengan bagian teknis dan keamanan. Meski kadang merasa kewalahan, Umar selalu menghadapinya dengan tenang. Yang menarik, Furqan kini sering membantu Umar, bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman sejati. Setiap malam, setelah jam kerja, mereka sering duduk di ruang istirahat sambil minum teh. Gila ya, kata Furqan sambil tertawa. Dulu aku pikir kamu cuma anak muda polos, yang gak punya ambisi. Sekarang kamu malah yang jadi pengawas aku. Umar ikut tertawa. Saya juga gak nyangka, Pak. Tapi saya tetap Umar yang dulu kok. Berhenti manggil aku Pak deh. Kita kan teman sekarang. Umar tersenyum. Baiklah Furqan. Hubungan mereka kini benar-benar berubah. Dari kebencian menjadi persaudaraan. Bahkan beberapa staf muda menjadikan mereka berdua contoh hidup. Bahwa tidak ada persahabatan yang mustahil, asalkan ada keikhlasan. Suatu malam, ketika Umar sudah hendak pulang, tiba-tiba lampu di area parkir padam. Hanya cahaya darurat yang tersisa. Ia segera berjalan ke arah pos listrik untuk memastikan tidak ada masalah besar. Namun di tengah perjalanan, ia mendengar suara lirih dari gudang penyimpanan peralatan. Umar, suaranya pelan, berat, dan membuat jantung Umar berdebar. Ia mengenal suara itu, suara ayahnya. Umar segera membuka pintu dan mendapati sang ayah duduk di kursi kayu, menatap sebuah koper tua yang terbuka di depannya. Ya, kenapa di sini? Katanya baru pulang dari rapat. Ayahnya tersenyum lemah. Ayah baru saja melihat sesuatu yang membuat ayah teringat masa lalu. Ia menunjuk koper itu. Di dalamnya ada foto lama ibunya, seragam petugas bandara yang sudah pudar, dan selembar surat bertuliskan tangan wanita Umar Mendekot. Membaca perlahan tulisan itu untukmu, Mas. Kalau suatu hari aku tidak sempat melihat anak kita tumbuh besar, tolong jaga dia, ajarkan dia agar tidak malu jadi orang sederhana. Katakan padanya, kebahagiaan tidak datang dari langit, tapi dari hati yang bersih. Tangan Umar bergetar. Surat itu ditulis oleh ibunya, Siti Rahma. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ibu tahu kita bakal bertemu lagi, ya? Ayahnya mengangguk. Dia selalu percaya bahwa langit akan mempertemukan kita di waktu yang tepat. Mereka berdua terdiam lama, hanya ditemani bunyi rintik hujan di atap. Malam itu tidak ada kata-kata lain, tapi hati mereka saling berbicara tentang rindu yang akhirnya tuntas, dan tentang cinta seorang ibu yang tak pernah hilang meski waktu memisahkan. Seminggu kemudian, sang ayah berangkat ke Singapura. Umar mengantarnya sampai ke ruang keberangkatan. Sebelum naik pesawat, sang ayah memeluk Umar erat. Ingat pesan ayah, katanya, kalau kamu ragu, lihat ke langit. Di sana ada doa ibumu dan pandangan ayahmu yang selalu bangga padamu. Umar menandok, menahan air mata. Jaga diri, ya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Pesawat itu pun lepas landas perlahan, meninggalkan bayangan di kaca jendela bandara. Umar berdiri lama menatapnya, hingga pesawat itu benar-benar lenyap di balik awan. Hari-hari berikutnya berjalan lancar. Umar mulai terbiasa memimpin. Banyak karyawan muda menghormatinya, bukan karena status, tapi karena ketulusannya. Ia tidak pernah memerintah dengan suara keras, melainkan dengan contoh dan kerja nyata. Namun pada suatu malam hujan deras, telepon di ruang kerjanya berdering keras. Seorang staf panik memberi kabar, "Pak Umar, kami baru dapat kabar. Pesawat yang membawa Pak CO sempat mengalami gangguan mesin saat mau mendarat di Singapura." Jantung Umar seketika berhenti berdetak. "Apa? Bagaimana kondisi ayah saya?" "Kami belum dapat konfirmasi lengkap,
tapi tim penyelamat sudah ke lokasi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Malam itu, Umar duduk di ruang kontrol, menatap layar berita internasional yang menyiarkan kabar kecelakaan udara. Semua orang di bandara hening, menunggu keajaiban. Beberapa jam kemudian, kabar resmi datang. Pesawat berhasil mendarat darurat, dan semua penumpang, termasuk sang seco, selamat. Umar langsung bersujud di lantai. Air matanya bercucuran. Terima kasih, ya Allah, Engkau selamatkan ayahku. Semua orang di sekitarnya ikut lega. Furqon yang juga sedang bertugas malam itu menepuk bahunya dengan mata berkaca. Langit memang selalu berpihak pada orang baik, katanya pelan. Seminggu kemudian, sang ayah kembali ke Indonesia. Saat turun dari pesawat, wajahnya tampak sedikit lelah, tapi senyumnya tenang. Begitu melihat Umar menunggunya di pintu kedatangan, ia langsung membuka tangan dan memeluknya erat. Lihat, ayah masih utuh, katanya sambil tertawa kecil. Umar menahan tangis. Langit jaga ayah. Ya, langit akan selalu jaga orang yang berhati bersih, jawabnya. Malam itu, mereka duduk di balkon rumah sederhana yang dulu pernah ditinggali ibunya. Langit cerah, bertabur bintang. Ya, kata Umar perlahan, saya pikir saya ingin tetap kerja di bandara, bukan karena jabatan, tapi karena saya ingin meneruskan semangat ibu. Semangat untuk melayani orang lain dengan hati. Ayahnya tersenyum lebar. Itu pilihan yang indah, nak. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Orang yang tidak hanya bekerja untuk hidup, tapi hidup untuk memberi arti. Umar menatap langit yang luas, lalu berbisik dalam hati. Langit tak pernah lupa pada doa yang lahir dari ketulusan. Aku dulu cuma seorang office boy yang sering diremehkan, tapi Tuhan menunjukkan bahwa jalan kecil pun bisa menuju puncak, asal langkahnya jujur dan sabar. Sudah beberapa bulan berlalu sejak kejadian menggetarkan itu, saat pesawat sang ayah mendarat darurat di Singapura. Sejak saat itu, kehidupan di bandara semakin tenang dan penuh rasa kekeluargaan. Semua orang seperti mendapat pelajaran hidup dari kisah keluarga Umar. Kini, Umar bukan hanya dikenal sebagai karyawan teladan, tetapi juga sebagai sosok yang menjadi inspirasi bagi semua orang di bandara. Meski sudah dipercaya memimpin bagian pelayanan dan kebersihan, ia tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Datang pagi-pagi, menyapa semua orang dengan senyum, dan tak segan membantu mereka yang butuh pertolongan. Namun, hari itu, sebuah kejadian kembali mengguncang hatinya. Pagi itu, langit agak mendung. Umar baru saja selesai memeriksa area ruang tunggu internasional ketika seorang staf muda datang berlari menghampirinya. Pak Umar, ada seseorang yang nyari Bapak di lobi depan. Katanya, dia dari luar kota. Dari luar kota? Tanya Umar, heran. Siapa namanya? Katanya, namanya Bu Salma. Nama itu tidak familiar, tapi entah mengapa dada Umar bergetar. Ia berjalan cepat menuju lobi. Di sana, duduk seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana dan wajah lelah, memegang tas lusuh. Begitu melihat Umar datang, wanita itu berdiri tergesa-gesa. Umar, katanya dengan suara bergetar. Iya, saya Umar. Ibu siapa ya? Wanita itu menatapnya lama, lalu meneteskan air mata. Saya teman lama ibumu. Nah, Umar Tadin, teman ibu? Iya, jawabnya sambil menyeka air mata. Kami dulu kerja bareng di bandara ini, sebelum ibumu menikah dengan ayahmu. Saya tinggal di Surabaya sekarang. Baru dapat kabar tentang kamu dari berita dan teman-teman lama. Saya datang karena saya punya sesuatu yang harus saya berikan. Wanita itu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal yang sudah menguning. Di dalamnya ada surat dan beberapa foto tua. Ini peninggalan ibumu. Dulu dia titip ke saya. Katanya,
Kalau suatu hari anaknya sudah besar, tolong berikan ini. Tapi waktu itu, saya nggak tahu anaknya di mana. Baru sekarang saya tahu, ternyata kamu yang dimaksud. Umar menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya ada foto ibunya muda bersama ayahnya. Juga selembar surat dengan tulisan tangan yang masih sama seperti dulu. Untuk anakku yang kelak dewasa, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Ibu ingin kamu tahu, hidup tak selalu mudah, tapi jangan pernah berhenti jadi orang baik. Suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa ayahmu. Jangan marah padanya, karena keadaanlah yang memisahkan kalian. Dan kalau kamu sudah bertemu dengannya, jangan lupa maafkan. Sebab memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan hatimu agar bisa terbang setinggi langit. Air mata Umar mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ia membaca surat itu berulang kali, lalu menatap wanita yang membawanya. "Terima kasih, Bu," katanya lirih. "Ibu sudah nyimpan ini selama puluhan tahun." Wanita itu tersenyum lembut. "Saya janji sama ibumu, Nak. Dan saya tahu sekarang, dia pasti tenang melihatmu dari atas sana." Umar menanduk, menahan sesak di dada. Dalam hati ia berbisik, "Ibu, terima kasih. Doa ibu gak pernah berhenti bekerja." Hari-hari berikutnya, Umar sering membawa surat itu ke ruang kecil tempat ia dulu bekerja. Ia membacanya berulang kali, setiap kali merasa ragu atau lelah. Surat itu seperti cahaya kecil yang menuntunnya untuk tetap berjalan lurus di tengah hiruk-pikuk dunia. Sampai suatu malam, ketika semua sudah pulang dan bandara mulai lengang, Furqan datang menghampirinya di ruang istirahat. "Mar, aku dengar kamu dapat surat dari ibumu?" "Iya," jawab Umar sambil tersenyum kecil. Isinya tentang memaafkan. Furqan duduk di sebelahnya, menunduk. "Lucu ya, kata maaf itu kecil, tapi berat banget. Aku dulu mikir minta maaf itu bikin kita lemah, tapi sekarang aku sadar justru di situ letak kekuatan manusia." Umar menatapnya, lalu menepuk bahu Furqan. "Kamu udah berubah, Kon. Ibu saya pasti senang kalau tahu kamu juga jadi orang yang lebih baik." Furqan tertawa kecil. "Kamu tuh udah kayak guru buat semua orang di sini, Mar. Tapi tetap aja masih suka ngepel sendiri." Umar ikut tertawa. "Ngepel itu meditasi, Kon. Dari situ saya belajar sabar." Beberapa minggu kemudian, bandara kembali mengadakan acara besar. Peringatan 25 tahun berdirinya perusahaan penerbangan tempat ayahnya bekerja. Semua pegawai berkumpul, dari petugas kebersihan hingga direktur, di atas panggung. Umar, sang ayah, memberikan pidato penuh makna. Namun di akhir pidatonya, ia tiba-tiba menatap ke arah penonton dan berkata, "Ada satu orang di sini yang membuat saya percaya bahwa keberhasilan tidak datang dari seberapa tinggi posisi seseorang, tapi dari seberapa tulus hatinya bekerja. Orang itu adalah putra saya, Umar Hidayat." Semua hadirin serentak bertepuk tangan. Beberapa bahkan berdiri. Umar, yang duduk di barisan tengah, terkejut dan tersipu. Ia naik ke panggung, menyalami ayahnya, dan memeluknya di depan semua orang. Ayahnya berbisik, "Kamu udah mengajarkan ayah arti sebenarnya dari kata maaf dan syukur." Umar membalas pelan, "Saya yang belajar dari ayah bahwa langit memang tinggi, tapi cinta dan maaf bisa menjangkaunya." Setelah acara selesai, Umar berdiri di balkon bandara, menatap landasan. Pesawat-pesawat berderet, bersiap lepas landas satu persatu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma jet fuel yang khas. Furqan datang membawa 2 gelas kopi untuk si pembersih langit yang jadi inspirasi semua orang, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Umar tersenyum. "Kau pelogi, jangan-jangan kamu pengen bikin bajuku kotor kayak dulu." Mereka berdua tertawa lepas.
Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan warna jingga di langit. Umar memandangnya lama, lalu berbisik pelan, hampir seperti berbicara kepada seseorang di kejauhan. Bu, aku sudah maafkan semuanya. Aku bahagia sekarang. Terima kasih, karena dulu ibu ajarkan aku satu hal penting. Kalau hidup ini bukan tentang seberapa tinggi kita terbang, tapi seberapa tulus kita melangkah. Furqan menatapnya heran. Kamu ngomong sama siapa, Mar? Sama langit, jawab Umar sambil tersenyum. Langit selalu dengar, walau kita bicara pelan. Malam pun datang. Lampu-lampu landasan mulai menyala, membentuk garis cahaya panjang yang seperti membelah kegelapan. Umar berdiri diam, memandangi satu pesawat yang baru saja lepas landas. Di dadanya ada rasa damai yang dalam. Ia tidak lagi hanya seorang office boy. Ia juga bukan hanya anak seorang CEO. Ia adalah simbol bahwa setiap langkah kecil yang dijalani dengan ketulusan bisa membawa seseorang setinggi bintang. Langit malam menyambutnya dengan kedamaian, dan di antara ribuan bintang yang berkelap-kelip, mungkin ada satu cahaya paling terang, doa dari ibunya yang kini tahu bahwa anaknya telah sampai pada tempat yang seharusnya. Karena setiap pel yang digerakkan dengan niat baik bisa membersihkan bukan hanya lantai, tapi juga hati dunia.